Suami selalu pakai akal pikiran dan ada sifat kepemimpinan, dia makin dijunjung, makin diposisikan pada posisi pemimpin, dihargai pendapatnya dan dia akan makin responnya menaungi. Ibu-ibu itu harus dinaungin, dilindungi, disayang, gitu kan, diperhatikan. Maka itu akan mendatangkan respon yang sama. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal, gitu kan? Postur tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan. Karena laki-laki akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal, misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan, bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, itu gunakan akal pikiran. Orang, dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan terdominasi dalam dirinya perasaan, karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya, butuh perasaan. Butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi laki-laki misalnya lagi utang, pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih, atau malas nagih, atau putus asa. Tapi perempuan, ini kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, dia tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, ini akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki gunakan akal, perempuan gunakan perasaan. Saya kasih contoh supaya lebih mudah difahami. Kalau bapak-bapak di sini sama saya, rame-rame laki-laki misalnya, kita pergi ke satu toko mau beli baju. Ini karakter ya. Secara umum, saya bicara umum. Kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya ya. Apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko, kemudian kita melihat baju tertentu, misal baju A kita senang nih, baiklah, udah lihat cocok, coba kayaknya cocok nih warnanya. Terus kita tanya sama pemilik toko, saya mau beli yang ini, ada ukuran XL nggak? Dia bilang nggak ada. Kira-kira apa yang anda lakukan sebagai laki-laki? Kalau saya, sama nggak kira-kira? Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu, coba saya lihat yang lain. Selesai, nggak ada permasalahan, nggak ada ukurannya, mau diapain? Pakai akal pikiran, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, jenisnya, tanya ukurannya nggak ada, apa yang ibu lakukan? Protes. Coba cek di gudang, mungkin ada, kenapa habis, kapan datang, panjang ceritanya nih. Ini karena pakai perasaan. Benar nggak? Memang begitu, laki-laki benar nggak tadi? Memang begitu. Ibu-ibu sama bapak-bapak coba kalau misal suami istri janjian mau makan di satu rumah makan, nih nanti malam Ahad, malam Jumat kita janjian makan ya, baik sepakat di rumah makan tertentu. Udah sepakat nih, udah rapi-rapi mau pergi sama-sama pacaran setelah nikah, halal. Jalan sama-sama, pas tiba di rumah makan, tutup. Bapak-bapak bilang apa kira-kira? Udahlah kita cari restoran lain. Ibu-ibu enggak, sebentar saya turun dulu lihat, tanya. Kenapa dia tutup? Mungkin masih bisa bungkus, bawa pulang. Nggak bisa. Perasaan.
Bahkan tadi baju itu kalau bapak-bapak nggak jadi beli biasa, kalau ibu nggak dapat 2 hari nggak bisa tidur tuh. Ingat terus tuh baju. Kenapa? Siapa yang beli ya? Nasibnya baik bener tuh. Semua temannya tahu kalau baju itu dia mau beli. Ini karakter ya. Ini kita bicara tentang ada hal yang dasar dalam diri kita masing-masing yang harus dikenal oleh pasangan nih. Nggak boleh dilupakan. Ini karakter. Allah memang kasih begitu ya. Tapi kita dikontrol dengan wahyu. Ada wahyu yang mengontrol kita sehingga perasaan kita, pikiran kita hanya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karakter dasar. Kita harus paham nih, gitu kan? Laki-laki karena menggunakan akal pikiran, bila terjadi cekcok misalnya antara suami istri. Ibu-ibu tulis SMS ke suaminya, begini begitu, begini panjang lebar, 1000 karakter. Setelah ditulis, suaminya laki-laki umumnya kalau baca masalah, oh iya, masa dia tulis gini, oh sudah selesai, dihapus sama dia. Coba kalau suami ibu, bapak-bapak balas ke ibu-ibu nih, dibalas juga 1000 karakter, ibu-ibu baca per huruf, dilihat per huruf, noh ini nih satu masalah, ini 2 masalah, disimpan sebulan tuh SMS, nggak bakal dihapus. Nanti kalau ribut nih, si istri bilang, kamu itu sampai SMS sama saya begini, suaminya udah lupa, SMS yang mana? Karena dia udah hapus nih, laki-laki ini udah kasih ini solusinya, ini masalahnya, pakai akal pikiran, ringkas, ini masalah solusi, selesai. Ibu-ibu enggak, memang disimpan. Ada pernah ya seorang istri simpan SMS suaminya 2 tahun, 2 tahun disimpan. Nih tanggal sekian bulan ini kau pernah ucapin, ini udah selesai nih, udah saling minta maaf, udah baik, dikorek lagi yang 2. Ini masalahnya perasaan begitu. Ini karakter dasar ya. Ini ada. Bagaimana caranya? Bapak-bapak harus tahu kalau ini ada pada istrinya. Perempuan suka disentuh perasaannya. Perasaan berhubungan apa? Pujian ya itu, rangkulan. Sedikit saja berpenampilan, oh kamu cantik sekali, Masya Allah. Itu perlu. Itu sudah membuat ibu-ibu terbang gitu. Loh ini karakter, saya bicara secara ibu-ibu suka nggak kalau dipuji sama suaminya? Masya Allah kok cantik sekali hari ini. Kalau ibu-ibu puji laki-laki, bapak-bapak rapi nih, kamu ganteng, oh iya makasih. Biasa, nggak ada sesuatu bagi dia, pujian biasa saja. Laki-laki itu bagi dia pujian biasa. Allah buat begitu karakternya supaya dia tidak termakan pujian di luar, itu memang ada benteng. Ibu-ibu memang sudah begitu, itu karakter namanya. Ini harus difahami, ini ada dalam jiwa. Ini ada alami, tapi nanti kita akan bahas ini dikontrol dengan wahyu, gitu kan? Dikontrol dengan wahyu. Masuk dalam masalah fikiran dan perasaan ini, Bapak Ibu sekalian. Laki-laki itu karena menggunakan akal fikiran, pada saat istrinya merendah, maka yang muncul respon kasih sayang. Karena akal fikiran berkata, saya diberi, saya membalas, ringkas. Kan? Saya dibaikin, saya balas baikan. Kan itu. Kalau perasaan berbeda, perasaan itu kalau ada baikan yang datang, yang dimulai kadang-kadang ini apa tujuannya nih? Apa maksudnya nih? Banyak pertanyaan. Sekarang kalau bapak-bapak dimasain sama istrinya makanan favorit, enak nih, saya suka ini, sayur asam lah, inilah segala dibuatin baik. Begitu kita pulang dapat, nih saya masain yang, oh Masya Allah terima kasih. Udah selesai, nggak ada pemahaman, nanti istrinya mau apa nih, mau minta apa tuh nggak ada pikiran. Tapi kalau ibu-ibu, suaminya buatin hadiah, ini kasih. Lihat, oh kok tumben kau beliin saya hadiah, ada maksudnya nih. Larinya ke perasaan, itu ada. Saya pernah bilang sama istri saya dan saya sengaja survei ke rumah tangga saya sebab saya sampaikan di pengajian. Saya ingin tahu nih masalah karakter sehingga saya susun materi ini. Saya bilang sama dia dan alhamdulillah saya tidak lakukan itu. Kalau saya duduk di atas kursi dan kamu duduk di bawah di sebelah saya sebagai laki-laki muncul perasaan kesian, sayang, melindungi, menaungi. Karena si istri merendah. Bapak-bapak kira-kira kalau istrinya baik, santun, merendah, tambah sayang nggak? Sayang atau nindas? Bapak-bapak nih jawab jujur. Saya mesti siapin cambuk di sini. Kalau ada yang jawab selain saya cambuk.
Karena memang itu karakter, pasti akan muncul naungan, sayang, perhatian, gitu kan? Karena ada jiwa kepemimpinan, ada sifat tadi, karakter yang memiliki akal pikiran, dia memimpin. Makin benar jalannya, makin patuh, makin disayang. Saya bilang sama istri saya, coba kita balik, ibu-ibu di sini misal. Ini saya bicara global, ya kan? Kalau kamu duduk di kursi, saya bilang, lalu saya duduk di bawah, apa yang kau bilang sebagai perempuan? Saya sudah menguasai dia. Lain perasaan tuh tunduk sama saya. Bukan seperti laki-laki yang larinya kenaungan, perlindungan. Kan itu. Makanya secara umum karakter perempuan dia suka kalau suaminya itu orangnya menjaga wibawa misalnya. Orangnya punya wibawa, orangnya di rumah teratur, orangnya begini. Karena dia merasa itu pemimpin. Ya. Tidak boleh bapak-bapak di dalam karakter ini merendah berlebihan pada istrinya. Bukan beda sayang ya. Beda sayang dengan merendah, lain. Kalau ada istri lagi duduk di atas kursi sofa, suaminya duduk di bawah, itu lain. Akan terjadi ketimpangan yang luar biasa di rumah tangga. Tidak akan ada lagi penghargaan buat si suami. Dalam mendidik anak sama ya. Bapak ibu ambil ke laki-laki dan perempuan, anak laki-laki sudah punya sifat karakter pemimpin masih kecil. Saya pernah kasih contoh, kalau saya tidak salah, anak laki-laki kalau kita ambilin nasi, kemudian ditaruh di depannya, dilempar sedikit, nih makan nak, sengaja, yang terjadi anak laki-laki itu tidak mau makan, dia akan ambil nasi dibongkar-bongkar sama dia, rasa tercoreng. Pemimpinnya ada. Kalau anak perempuan kita kasih, ini nak makan, sedikit dilempar, dia makan saja, biasa. Tidak ada sesuatu yang dijadikan beban, gitu kan? Dia tidak langsung menganggap, oh ini orang seperti apa, enggak. Ini salah satu yang masuk dalam karakter. Sifat kepemimpinan ada pada diri laki-laki dan laki-laki. Jadi ibu-ibu harus bisa tahu, suami selalu pakai akal pikiran dan ada sifat kepemimpinan, dia makin dijunjung, makin diposisikan pada posisi pemimpin, dihargai pendapatnya dan dia akan makin responnya menaungi. Bapak harus tahu, ibu-ibu itu harus dinaungin, dilindungi, disayang, gitu kan, diperhatikan. Maka itu akan mendatangkan respon yang sama. Jadi harus berimbang, harus berimbang. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka sering ditelepon. Benar nggak ibu-ibu sini, suaminya suka ditelepon nggak? Coba kalau telepon 1 hari 5 kali, dimarahin sama dia. Kenapa kau telepon terus? Karena laki-laki maunya dia kalau di luar rumah kerja. Bapak-bapak harus juga imbangi, perempuan punya perasaan, suka kalau diperhatikan, suka ditelepon. Imbangin nih. Berarti laki-laki ada waktu lowong telepon istrinya. Perempuan tidak boleh terus-terus rong-rong suaminya. Bahkan kadang-kadang subhanallah suaminya lagi online, memang lagi telepon sama orang urusan kerjaan, ditelepon sama dia. Nih menunggu nih, telepon sampai 10 kali, kerang kering, selesai telepon itu tutup. Begitu baru angkat, bukan assalamualaikum, kok saya telepon 10 kali nggak diangkat? Orang lagi kerja. Kan itu. Baik kalau suaminya sabar tuh, iya tadi saya dijelasin sama dia, saya telepon, saya begini. Kadang-kadang enggak, saya kan lagi kerja, assalamualaikum. Nah, kan jadi masalah. Dan ini sekali lagi setelah cekcok begini misalnya, nanti pulang ke rumah nih, suami pulang ke rumah dia sudah lupa tuh tadi masalah telepon tuh. Laki-laki tuh kalau masuk rumah dia udah lupa tadi tuh. Dia masuk dia pikir nih istrinya akan sambut makan, tiba-tiba makanan nggak ada, istrinya cemberut, nggak mau lagi pakai baju tidur yang dia suka. Loh, kenapa kamu ini? Tadi kamu SMS atau tadi kamu telepon begini. Dibawa tuh 7 jam di rumah suami, 7 jam dia menderita di rumah. Jadi harus diimbangin nih. Ini mengenal karakter pasangan penting. Yang kita ingin datangkan di sini adalah karakter ini ada. Sebagaimana ada potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Ya. Maka kita harus imbangin, dikontrol dengan wahyu. Laki-laki bisa mengenal pasangannya seperti itu perasaannya, maka dia berusaha mengimbanginya. Perempuan mengetahui kalau laki-lakinya begitu karakternya, dia bisa mengikutinya. Kan itu. Ini poin-poin tadi yang saya ingin titik beratkan. Dan mengenal karakter adalah hal yang paling mendasar, salah satu hal yang mendasar pila dalam mempertahankan rumah tangga.